Oke, welcome back my YouTube channel. Masih lagi sama Babang Azli. Nah, hari ini gue pengen ngasih pendapat gue tentang corona yang sekarang tuh udah uncontrol banget nih, udah benar-benar nggak bisa dikontrol. Dan kayak yang kita tahu itu udah banyak banget orang-orang yang kena corona, bahkan udah banyak juga dokter-dokter yang meninggal tentang gara-gara penyakit ini gitu. Nah, sini tuh gue sebenarnya kesian, sedih gitu loh, maksudnya yang ketimpa musibah ini tuh bukan cuma Indonesia tapi satu dunia kayak gini ya kan. Nah, cuma di kesedihan gue yang sekarang tuh ada beberapa hal yang memang buat gue tuh buat gue kesel gitu, buat gue tuh kayak yang apaan sih orang lagi kondisi kayak begini tuh ada aja orang-orang tuh yang rese gitu. Salah satunya tuh yang manfaatin untuk jual masker dengan harga selangit, nimbun masker, nimbun hand sanitizer gitu. Terus ada, ya pokoknya banyak banget deh orang-orang yang memang menurut gue tuh nggak jelas gitu. Terus ada juga beberapa selebgram ataupun youtuber yang bertingkah laku menurut gue sih bodoh banget, bego banget ya kan. Gue nggak ngerti apa yang ada dalam pikirannya dia gitu. Maksudnya dengan lo punya followers banyak, seenggaknya lo harus bisa nge-influence mereka sebenarnya ya, bukan malah bikin malu diri lo gitu dengan lo bilang kita kesana buat beli baju kok, kita kan beli baju juga steril gitu. Dan itu kan juga cuma candaan apaan gitu loh. Maksud gue kalau lo isi ulang hand sanitizer lu dengan yang ada di toko baju itu, menurut gue sih nggak make sense banget gitu. Istilah kasarnya gini ya, orang setenar lu masa nggak mampu sih beli hand sanitizer gitu kan. Terus udah gitu pakai cara bilang kita kan kesana juga nggak cuma minta hand sanitizer, kita juga belanja. Udah jelas-jelas ya pemerintah ya kan itu udah bilangin buat kita stay di rumah. Beruntung lah buat kalian itu yang memang harusnya itu bisa libur kayak itu kerja ya kan. Beda lagi sama orang-orang yang memang gak bisa libur waktu kerjanya gitu loh. Dengan dia buka statement kayak gitu, menurut gue searjen apa sih baju lu? Emang tuh baju lu mau pakai buat apaan? Tuh baju lu mau pakai buat pentas kontes kecantikan kegantengan lu yang nggak seberapa itu gitu. Maksud gue ada beberapa pasar aja tuh yang udah ditutup, dikurangin aktivitasnya untuk mengurangi virus corona kayak gini. Ini dia malah asik-asikan ke mall ya kan. Ya sebenarnya sih harusnya malu gitu loh sama negara tetangga. Istilah kasarnya Malaysia aja ya kan. Kalau ada memang orang-orang yang keluar untuk kebutuhan yang nggak penting ya, itu gue baca di berita itu mereka tuh sampai ditembakin pakai petasan gitu loh. Maksudnya ya lo mau Indonesia ngelakuin kayak gitu? Nggak lucu kali gitu kan, lo lagi jalan-jalan disambitin pakai petasan ya kan. Ya buat gue sih sedih aja, kesian gue ngelihat orang-orang kok sampai segitunya gitu. Dan gue juga prihatin sama orang-orang tuh yang yang pola pikirnya tuh pendek banget gitu, pendek banget menurut gue ya. Mungkin saking blow onnya dia, saking begonya dia, gue nggak ngerti. Udah enak-enak dia nggak sekolah, libur, udah enak-enak dia bisa kerja di rumah, tapi masih ada aja yang nongkrong, nggak di warung kopi, nggak bocah-bocah kecil pada nongkrong di warnet. Kan nggak jelas ya, pada pergi-pergi ke pantai mau ngapain ya kan. Lo mau nyamperin penyakit, lo mau mati ya kan. Itu tuh corona tuh bukan penyakit kayak kades kudis kurap, tahu nggak, yang kelihatan wujudnya yang bisa baik ya kan. Sekarang aja tuh kita udah tahu udah 700 lebih ya kan yang positif, yang meninggal juga udah banyak banget kayak gitu. Terus lo mau jadi mayat selanjutnya gitu. Dan lo tahu kan kalau meninggal atau mati gara-gara lo corona itu nggak akan disolatin, nggak akan dilayatin, itu langsung ditayamumin dan langsung dikuburin pakai body pack gitu loh. Jadi itu istilah kasarnya itu kantong mayat, lo dimasukin ke dalam tanah tuh pakai kantong mayat. Lo bayangin deh, gue sih nggak mau ya amit-amit cabang bayi gitu ya kan.
Kalau gue harus mati nggak ditahlilin, nggak disolatin, ya kan, nggak ada yang layat gitu. Jadi amit-amit cabang bayi, ya kan. Tapi ada aja sih orang-orang yang berpikir seperti kayak gitu. Terus ada juga perusahaan yang masih bandel, yang masih ngeyel, ya kan, yang tetap maksa untuk karyawannya masuk. Sebenarnya sih apa ya, kebijakan sih sebenarnya, kebijakan. Tapi seenggaknya itu kan udah dikeluarin peraturan dari pemerintah. Kalau memang pekerjaan itu bisa dikerjain di rumah, kenapa harus dikerjain di kantor gitu loh, maksud gue. Ya maksudnya ada aja gitu perusahaan yang nggak mau rugi sama sekali, nggak mau rugi. Sedangkan dia itu sempat buka statement, ya kan, ada beberapa perusahaan yang buka statement gini, ya ntar deh kalau ada karyawan gue yang udah positif baru gue tutup. Ya kan gila ya, nunggu ada yang mati dulu, nunggu ada yang positif dulu. Gue rasa sih otaknya separuh tuh perusahaannya, ya kan. Ya maksud gue, ya udah sih, kalau memang lo bikin kayak gitu ya lo bikin shifting untuk mengurangi ketemunya atau kepadatan dalam satu ruangan kayak begitu. Mungkin 1 hari masuk, 1 hari libur, atau 2 hari masuk, 2 hari libur, kayak gitulah ya hitungannya. Tapi jangan mentang-mentang dengan kasus yang kayak begini lo tetap maksain orang buat kerja juga gitu, entah apapun itu ya, gini maksudnya. Oke, lo mau bilang gue kan pelayanan, gue kan jasa. Jasa lo tuh nggak ngebantu. Masalahnya tuh lo bukan dokter, lo bukan jasa pelayanan medis gitu loh. Lo tuh cuma beberapa layanan biasa gitu loh. Maksud gue yang memang nggak ada andilnya. Kalau memang itu pekerjaan bisa dikerjain beneran di rumah, ya kenapa enggak gitu, maksud gue. Kenapa maksain hal-hal kayak gitu? Ya lucu aja sih menurut gue. Jadi itu kayak apa ya, kepala negara itu kalah sama kepala perusahaan yang memang egonya tinggi, otaknya cuma duit. Itu menurut gue. Dan mereka tuh cuma ngasih hand sanitizer sih sebenarnya, cuma kayak nih anjurin cuci tangan, pakai masker. Gila ya menurut gue gitu. Maksudnya corona is virus, not bakteri, it's not same gitu. Jadi tuh memang corona itu nggak bisa mati pakai hand sanitizer, setahu gue, ya kan. Sekarang lo pakai masker nih berpuluh-puluh lapis, ya kan. Kalau memang dasarnya kena aja. Itu beda sama bakteri gitu loh. Maksudnya itu virus. Tahu nggak sih perbedaan virus sama bakteri? Kalau lo pada nggak ngerti, ya lo belajar deh apa perbedaan virus sama bakteri itu apa gitu maksudnya. Jadilah orang yang pintar, jadilah orang yang bijaksana. Kalau memang lo dapet kesempatan untuk libur, ya udah libur, nggak usah ngayap, nggak usah ini itu, pergi jalan-jalan buat yang nggak penting, ya kan. Dan buat perusahaan-perusahaan yang masih mempertahanin hal-hal kayak gitu, ya gue sih cuma doain aja, mudah-mudahan sih lo sadar gitu, pemimpinnya tuh sadar, dan pemimpinnya itu nggak kena penyakit corona gitu loh, maksud gue. Karena kan sekarang siapa sih yang mau mati karena corona gitu loh. Entah perusahaan, kalau gue mati nih, misalnya gue mati nih gara-gara corona, ya kan, perusahaan tuh cuma bilang turut berduka cita ya. Emang ada yang layak? Kagak, boro-boro, ya kan, dia juga takut nih. Jadi maksud gue ya jangan sampai gitu amit-amit cabang bayi gitu. Jadi tuh mendingan ya lo ambil kebijakan lah, lo pimpinan, lo atasan, harusnya ya lo bener-bener bisa buka pikiran lo gitu. Ya gue sih berdoa mudah-mudahan corona ini bisa cepet selesai sebelum masuk bulan puasa. Mudah-mudahan bulan puasa semuanya juga udah bersih, udah steril. Dan buat orang-orang, please ya kan, kalau enggak buat kepentingan yang benar-benar urgent, mendingan lu gak usah keluar. Kesian para dokter-dokter yang udah berusaha buat nyembuhin orang yang sakit, sedangkan lo malah nyari penyakit. Mendingan lo mati aja sono deh, ketabrak kereta kayak ketabrak mobil kayak, itu lebih baik deh kan, daripada lo mati gara-gara corona gitu. Jadi intinya gue cuma bisa bilang, dan gue cuma bisa berdoa, mudah-mudahan semua ini cepat selesai dan semua ini menjadi hikmah buat kita, dan mudah-mudahan semuanya kembali seperti sedia kala. Nah, terima kasih sebelumnya. Ini pendapat gue tentang penyakit corona dan beberapa hal yang memang buat gue jengkel. Kalau memang lo suka sama video gue,
ya silahkan di subscribe, tapi kalau nggak suka nggak apa-apa, karena gue ini statement pribadi gue nggak berharap juga orang suka sama statement gue, tapi ini yang gue tahu, ini yang gue ngerti gitu. Seenggaknya ya lo sadar tentang itu gitu, jangan sampai ngerugiin orang lain. Kalau lo mau ngerugiin diri lo sendiri,